Assalamualaikum sahabat Explore. Pernah gak kalian membayangkan bagaimana profesi pekerjaan berubah dari masa ke masa? Yang kita tahu, orang zaman dulu banyak yang berprofesi sebagai petani. Lalu, seiring waktu, muncul profesi pegawai negeri yang paling banyak diminati. Dan sekarang, ada berbagai macam pekerjaan yang muncul seiring perkembangan zaman. Nah, di video ini, kita akan menelusuri evolusi pekerjaan. Bagaimana profesi berubah, lengkap dengan tantangan di setiap eranya. Jadi, tonton sampai habis, biar kamu nggak cuma tahu sejarahnya, tapi juga bisa mengerti kenapa banyak orang yang akhirnya jadi pengangguran. Yuk, kita explore! Dulu, sebagian besar dari keluarga kita adalah petani dan nelayan. Pekerjaan ini menjadi tulang punggung negeri, karena dari sawah dan lautlah makanan kita berasal. Bayangkan pagi hari di desa, para petani sudah turun ke sawah saat embun masih menempel di rumput. Atau nelayan yang berangkat sebelum fajar berharap jaringnya penuh ikan. Mereka bekerja bukan demi gaji bulanan, tapi demi kehidupan sehari-hari. Karena merekalah kita bisa makan nasi dan ikan di meja. Seiring berjalannya waktu, muncul profesi yang dianggap lebih bergengsi, yaitu PNS. Pekerjaan ini dipandang sebagai simbol kepastian hidup. Ada gaji bulanan, ada tunjangan, bahkan ada jaminan pensiun. Bagi banyak keluarga, punya anak yang berprofesi sebagai PNS adalah sebuah kebanggaan besar. Dari sinilah pekerjaan bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup, malah berubah menjadi gengsi sosial. Orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya masuk sekolah tinggi, berharap anaknya bisa mendapatkan seragam PNS nantinya. Akan tetapi, pada tahun 2000-an, babak baru dunia pekerjaan dimulai. Muncul berbagai macam pabrik di kota-kota besar. Mereka inilah mesin penggerak kota dan industri. Ada yang bekerja di pabrik tekstil, ada juga yang memproduksi mobil dan sepeda motor. Kalau kita cermati, dari hasil kerja buruh inilah roda ekonomi kota berputar. Mereka membuat barang-barang yang kemudian kita pakai setiap hari. Dari baju yang kita kenakan, hingga kendaraan yang kita naiki. Tapi tentu saja, pekerjaan ini tidak mudah. Upah kerja seringkali pas-pasan, jam kerja panjang, dan tenaga terkuras. Namun, jutaan orang tetap memilih pekerjaan ini. Karena inilah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap ketika sektor pertanian makin ditinggalkan. Dikarenakan telah adanya PNS dan buruh pabrik, maka para investor mulai mencari cara agar uang tidak cuma berhenti pada dua profesi ini. Maka dibangunlah kafe, resto, minimarket, dan usaha lainnya agar uang terus berputar. Dari usaha swasta inilah muncul pemuda kreatif yang saling bersaing untuk memajukan perusahaan masing-masing. Namun tidak semua orang bisa bekerja sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Banyak dari saudara-saudara kita yang akhirnya mencari jalan lain untuk bertahan hidup. Lahirlah kelompok pekerja informal. Ada pedagang kaki lima yang mendorong gerobak bakso, penjual nasi goreng, tukang ojek yang sabar menunggu penumpang, dan ibu-ibu yang menjual sayur di pasar. Mereka mungkin tidak punya slip gaji, tapi punya tekad yang kuat. Lalu datanglah era baru, ketika internet dan komputer masuk ke hampir setiap rumah. Dari sinilah lahirlah pekerja digital. Bayangkan seseorang duduk di kafe. Hanya dengan laptop dan wifi, ia bisa menghasilkan uang sebagai programmer, desainer, penulis konten, dan editor video. Ada juga konten kreator yang bekerja dari rumah, membuat video, dan kemudian menjadi YouTuber, influencer, dan bahkan gamer profesional. Profesi yang dulu dianggap cuma hobi, kini bisa menjadi sumber penghasilan dan pekerjaan tetap. Dan sekarang, kita hidup di masa yang lebih modern, yaitu era startup. Sejak munculnya ojol dan pasar online, jenis pekerjaan baru pun muncul. Lihat saja, tiba-tiba ada driver online yang bisa mengantar makanan dan penumpang hanya dengan aplikasi. Ada juga kurir yang sibuk mengantar paket setiap hari ke rumah kita.
Tapi bukan hanya itu. Di balik layar, ada digital marketer, data analis, software engineer, hingga social media manager yang bekerja keras untuk membuat semua layanan itu berjalan. Profesi-profesi ini mungkin terdengar asing buat generasi lama. Tapi sekarang justru jadi profesi yang paling dicari. Dan kini kita masuk lagi ke babak baru, yaitu era AI atau kecerdasan buatan. AI bisa menulis artikel, membuat desain, menganalisis data, dan berbagai macam lainnya bisa dihasilkan oleh AI. Bahkan video yang sahabat Explore tonton ini juga bantuan dari AI. Tapi tetap, setiap perubahan membawa tantangan. Ada pekerjaan lama yang hilang karena digantikan mesin, tapi ada juga kesempatan baru yang terbuka lebar. Yang penting adalah, apakah kita mau beradaptasi atau cuma menonton tanpa ikut berubah? Dulu, saat era petani tantangannya adalah hama yang menyebabkan gagal panen. Lalu masuk era pegawai negeri, maka tantangannya harus pendidikan tinggi. Begitu S1 telah banyak, pegawai negeri terbatas kuota. Maka dari itu, mau tidak mau, semua tingkat pendidikan harus bersaing untuk menjadi pegawai swasta. Begitu memasuki era digital, maka harus beradaptasi pula dengan perubahan zaman. Nah, disinilah banyak pengangguran yang tercatat. Untuk pembahasan lebih detail mengenai pekerjaan era digital, akan kita bahas pada episode setelah ini. Lalu pada era startup seperti pasar online, juga punya tantangan dan persaingan tersendiri dalam berdagang. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya pada episode pasar. Jika sahabat Explore belum menontonnya, nanti pada akhir video akan ditampilkan episode tersebut. Kalau kita lihat ke negara maju, pabrik-pabrik mereka sudah dipenuhi oleh industrial robot, atau biasa disebut robotic arm. Robot ini sebenarnya bukan AI, karena mereka hanya menjalankan program yang sudah ditentukan. Misalnya untuk mengelas, mengecat, dan merakit mobil. Mereka otomatis, tapi tidak bisa berpikir sendiri. Namun, di beberapa industri maju, robot-robot itu sudah mulai dipadukan dengan AI. Nah, inilah yang membuat mereka lebih pintar, bisa mendeteksi kesalahan produksi, menyesuaikan cara kerja, bahkan bekerja bareng dengan manusia sebagai kolaboratif. Sementara di Indonesia, robot semacam ini masih jarang karena biaya investasi sangat mahal, sedangkan tenaga kerja manusia masih lebih murah. Jadi kalau di luar negeri, era AI sudah masuk ke dunia industri lewat robot pintar, di Indonesia dampaknya lebih terasa di bidang digital, membuat gambar dan berbagai macam lainnya bisa dihasilkan oleh AI. Sahabat Explore, silahkan share video ini kepada orang terdekat atau ke grup WA agar banyak yang tahu beginilah gambaran pekerjaan dari setiap zaman. Ingat, tingkatkan terus wawasan kita dan hindari gosip. Karena orang yang berwawasan laksana cahaya yang berjalan. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.